Nah, terkait dengan jabatan fungsional ini, kawan-kawan, karena kan memang jabatan fungsional ini memang yang agak riuh, ribet terkait dengan SKB ya. Apalagi yang kemarin itu berkaitan dengan angka kredit. Nah, jadi eh, normatifnya memang untuk jabatan fungsional ini dia tetap mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 2017 contoh PP 17 2020 tentang manajemen PNS dan Permen-Pan RB Nomor 1 2023. Inilah dasar pedoman kita sebagai ASN. Semua aturan terkait dengan disiplin dan terkait dengan japungnya semua sudah ada terangkum di dalam aturan tersebut. Nah, kemudian kita jabatan di dalam fungsional itu selain fungsional dia ada jabatan administrasi. Jabatan administrasi ini ada administrator, ada pengawas, ada pelaksana. Nah, kemudian di dalam jabatan fungsional ini ada jabatan fungsional ahli, ada jabatan fungsional keterampilan. Jabatan japung keahlian ini diduduki oleh mereka yang memiliki ijazah S1, D4, S1 sampai dengan S2. Kemudian yang untuk japung keterampilan ini diduduki oleh mereka yang masih ada penyelia, masih mahir terampil pemula ini untuk pendidikannya SMA, kemudian diterampil sampai ke penyelia ini untuk pendidikannya jenjang D3. Kemudian kita ada jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Dan untuk di Polri itu diisi oleh jabatan ASN tertentu. Nah, kemudian di dalam Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu yang pertama itu adalah berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Ini sudah kita lakukan di SKP tahun 2022 kemarin ya. Jadi perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility. Jadi kita di kementerian lain itu sudah berpindah lintas rumpun yang jabatannya misalnya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, tapi bisa menduduki jabatan yang dianggap dia mumpuni terhadap jabatan tersebut. Nah, kemudian target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengalih untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Kemudian tidak ada lagi DUPAK. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Jadi tahun 2023 ini kita tidak lagi membuat DUPAK. Jadi penilaian untuk kenaikan pangkat itu murni dari penilaian SKP. Nah, kemudian ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Nah, kemudian instansi pembina menyusun konten pembelajaran strategi dan program pengembangan kompetensi. Jadi bersyukurnya di tahun 2023 ini untuk jabatan fungsional tidak lagi diribetkan dengan pembuatan angka kredit. Dia hanya berdasarkan evaluasi kinerja yang penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Nah, jabatan fungsional itu pasti berkaitan dengan pelayanan fungsional dan tentunya menjual jasa berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ya, yang banyak ini adalah di lingkup Dinas Kesehatan yang jabatan fungsional, keahlian dan keterampilan. Nah, untuk akan akan didorong untuk meningkatkan kompetensinya sehingga meningkatkan kualifikasi pendidikannya mencapai S1. Nah, kemudian tugas jabatan fungsional itu sendiri adalah memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Kita cukup banyak ya di rumah sakit, sudah lebih dari 20 jabatan fungsional
yang mempunyai tugas sesuai dengan kualifikasi pendidikannya masing-masing. Jadi jabatan fungsional dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna mencapai pencapaian target organisasi. Nah, kalau dulu kita bekerjanya hanya berdasarkan angka kredit. Misalnya nih, perawat hanya bekerja sesuai dengan butir-butir kegiatan kita yang di perawat tersebut. Tetapi kalau SKP berbasis online ini, apapun yang diperintahkan oleh atasan selagi itu tidak melanggar aturan dan tidak melanggar kode etik, itu akan mendapat poin, akan mendapat penilaian bagi Bapak Ibu. Jadi semakin banyak kita di atasan semakin maksudnya semakin banyak kita diperintahkan atasan, artinya kan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kita bisa selesai mengerjakannya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi dan melalui arahan dari atasan tentunya ya. Kemudian ekspektasi ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja. Nah, kemudian untuk jenjang jabatan fungsional keahlian itu ada ahli utama, kualifikasi profesional tingkat tertinggi di kita di RSUD Sejaran Stasiun ini. Untuk peta jabatan ahli utama ini kita memang belum bisa karena kita masih rumah sakit tipe C. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada peningkatan status rumah sakit, kita sampai dengan ahli utama, karena yang kalau dia sudah ke ahli utama otomatis dia sudah tidak bisa menduduki jabatan yang ada di rumah sakit lagi, pindah lah ke provinsi lah mungkin ya kalau udah utama nih. Karena sampai dan di saat ini untuk yang menduduki ahli media pun baru beberapa orang, belum banyak yang menduduki duduk di media. Kemudian di ahli muda masih bisa kita ahli pertama berdasarkan ini yang jenjang jabatan tingkat S1 yang baru pertama ini duduk di ahli pertama. Kemudian yang keterampilan ini jenjang jabatan D3. Nah, nantinya yang jenjang jabatan D3 ini akan didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan setara S1. Jadi yang masih D3 bersiap-siaplah untuk meningkatkan kompetensinya, bersiap-siaplah untuk mencari-cari sekolah. Mudah-mudahan kita sama seperti yang sebelumnya yang untuk program dari pemerintah itu yang dari SPK bisa kita ikut sertakan ke dalam akselerasi untuk D3. Nah, nantinya mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah itu untuk D3 itu diikutkan akselerasi untuk ke S1. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang mahir itu tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan dan terampil dan pemula. Untuk pemula kita nggak ada ya, nggak ada lagi untuk di rumah sakit ini yang pemula. Kita batasnya ada di terampil. Nah, ini yang saat ini teman-teman mungkin ini sudah ada di dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu. Jadi kalau dia mempunyai ijazah S1 itu golongan 3A, maka angka kredit yang dia peroleh itu cukup 50. Nanti dengan ini yang ini apa kok prediksi 1 tahunan, prediksi tahunan aja dia mengumpulkan angka kredit di terkumpul 3. Jadi untuk 3A itu untuk mencapai golongan 3 itu dia harus mengumpulkan 50 angka kredit. Nanti ada kaitannya dengan SKP. Nah, kemudian untuk yang sama sampai dengan 4E dia ini angka kredit yang harus dikumpulkan mereka tidak lagi seperti yang sebelumnya angka kredit itu sampai 300-an ya, karena sekarang ada konversi. Kemudian ini untuk golongan 2 untuk keterampilan yang untuk D3. Nah, penilaian evaluasi kinerja ini dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Jadi kalau sebelumnya SKP ini kita membuatnya di awal tahun, realisasinya di akhir tahun. Kalau yang SKP berbasis online ini per bulan pun boleh. Misal kita mau, karena di tahun 2024 nanti untuk periode kenaikan pangkat itu kita sudah ada 6 kali periode kenaikan pangkat.
Jadi di bulan Februari, bulan April, bulan Juni, Agustus, eh, Oktober, dan Desember. Jadi ada 6 kali kita periode untuk kenaikan pangkat. Paling singkat 1 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik dengan predikat kinerja. Kalau sangat baik, maka angka kreditnya 150% dari koefisien. Baik, angka kredit 100% dari koefisien. Cukup atau butuh perbaikan, angka kreditnya 75% dari koefisien. Kurang, itu angka kreditnya 50% dari koefisien. Sangat kurang, angka kreditnya 25% dari koefisien. Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Nah, mungkin untuk di sini juga hadir Bu Linda ya sebagai selaku penilai jabatan fungsional. Mohon Bu Linda dikoreksi kalau ada masukan atau perbaikan terkait dengan angka kredit ini. Kemudian JF itu memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian. Kemudian hanya diberikan dengan predikat kinerja paling rendah baik. Untuk predikat kinerja secara periodik maupun tahunan, konversi predikat kinerja di dalam angka kredit dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi dari atasan. Nah, ini. Jadi, angka kredit tahunan kita itu untuk jenjang ahli pertama itu diratakan menjadi 12,5 dalam 1 tahun. Ini untuk nilai kinerjanya baik. Kalau nilai kinerjanya baik, misalnya dari jenjang jabatan ahli pertama mau naik ke muda, itu harus mengumpulkan angka kreditnya itu 25 per tahun. 25 per tahun. Jadi dia kalau 25 itu di baik. Tetapi kalau dia mendapatkan ekspektasi penilaian dari atasan sangat baik, ya dia akan mendapatkan nilai 37,50. Nanti ini ada perhitungan untuk koefisiennya. Nah, kemudian sama halnya untuk Madia, dia harus mengumpulkan 37,5 dalam per tahun karena untuk ekspektasi dari pimpinan itu kalau sangat baik itu artinya dari akhlak 7 akhlak itu memang harus terpenuhi semua dan memang luar biasa lah kalau sangat baik nilainya ini. Kemudian untuk ahli utama itu ada 50 koefisien per tahun, jadi setahunnya bisa 50. Jadi kalau nilainya baik dirata-ratakan setiap tahun itu untuk pengajuan kenaikan pangkatnya itu bisa 4 tahun. Tapi kalau dia bernilai sangat baik, tentu mungkin bisa jadi 3 tahun sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah, kemudian untuk pemula dia cukup mengumpulkan nilai 3,75, tapi kita nggak ada nih pemula, dan terampil itu 5, mahir itu 12,5, dan penyelia itu 25. Dalam 1 tahun itu harus mengumpulkan nilai 25. Nah, ini sama seperti tadi, golongan ya. Lanjut aja. Nah, kenaikan pangkat jabatan fungsional ini memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat yang merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu. Jika telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk KP, jabatan fungsional bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional dilakukan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Jika belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan JR yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat, dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Jika jabatan fungsional melaksanakan tugas jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional, kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama. Misalnya yang kalau di jenjang muda itu kan dia di golongan 3C dan 3D. Nah, ketika dia mengajukan kenaikan pangkat di 3C itu nilainya tadi masih ada bersisa lebih. Itu bisa diperhitungkan kembali untuk kenaikan
jenjang ke 3D, tetapi masih di dalam jenjang yang sama. Kalau dia sudah berubah jenjang, misalnya dari muda ke madya, itu tidak bisa diperhitungkan kembali. Ditambah kenaikan jenjang jabatan fungsional ini memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan memiliki predikat kinerja yang paling rendah ya baik dalam 1 tahun terakhir. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. Ketentuan penilaian angka kredit, pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat jabatan fungsionalnya bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional, dilakukan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Kalau ini memang sudah kita lakukan, jadi mereka yang akan naik pangkat terlebih dahulu kita usulkan untuk kenaikan jenjang jabatannya dulu, baru disertakan dengan kenaikan pangkatnya. Nah, kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali sama seperti tadi ya. Pemberhentian dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan fungsional, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Jadi kalau teman-teman melakukan tugas belajar yang meninggalkan meninggalkan pekerjaan sehari-hari, maka dia akan diberhentikan dari jabatan fungsional. Sampai dengan mereka kembali dari sekolah baru diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional. Jadi selama mereka sekolah, maka mereka berada di dalam jabatan bukan jabatan fungsional, tapi jabatan pelaksana. Ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Ditugaskan secara penuh, misalnya dilantik sebagai tenaga administrasi, jabatan pengawas setara dengan eselon 4, jabatan administrator setara dengan eselon 3, dan jabatan pelaksana atau tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Hal penting terkait dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini mulai berlaku sejak Juli 2023. Kemudian angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 31 Desember 2022. Nah, yang ini yang kita lakukan kemarin. Kenapa kami meminta teman-teman untuk mengumpulkan angka kredit di tahun terakhir di 31 Desember 2022 karena itu nanti akan mendapatkan dikonversikan dan mendapatkan nilai tambahan. Contoh misal seharusnya kalian teman-teman itu mau naik di tahun depan. Tapi karena tidak mengumpulkan nilai angka kredit di Desember 2022, maka tidak akan mendapatkan tambahan nilai untuk kenaikan jenjang jabatan tersebut. Tapi kalau teman-teman sudah mengumpulkan jabatan Dupak terakhir di 31 Desember 22, maka nilainya itu akan diperhitungkan dan akan dikonversikan ke predikat untuk SKP tahun 2023. Itu lumayan bisa menambah nilai untuk mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi predikat, evaluasi kinerja tahunan dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai dari tanggal 1 Januari 2023. Kemudian JF segera melakukan penetapan angka kredit dengan masa penilaian sampai Desember. Ini yang sudah kita lakukan ya. Bagi yang masih belum mengumpulkan untuk angka kreditnya ini, maka tidak akan mendapatkan nilai tambahan untuk nilai konversinya ini. Kemudian pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan ini yang mereka yang mengalami
penyederhanaan birokrasi terkecuali untuk RSUD ya. Kita tidak ada penyederhanaan birokrasi. Nah, kalau ini model jenjang jabatan angka kredit yang lama, mereka ada unsur yang lama itu terdiri dari unsur utama, tugas pokok, pengembangan profesi, unsur penunjang. Sama halnya, tapi yang terbaru kita hanya mengumpulkan nilai dari pembuatan SKP tersebut. Jadi kalau SKP kita bernilai baik, maka sesuai dengan pangkat dan golongan akan keluarnya untuk 3,75 ini per tahunnya. Kemudian kalau kita bernilai sangat baik, lebih dari 5 kalau nggak salah untuk ini. Kalau jangan sampai kita penilaiannya itu butuh bimbingan ya. Kalau itu mungkin dia nilainya agak kurang. Nah, untuk ketiga B, ketiga C itu membutuhkan angka kredit kumulatif jenjang 100 untuk ahli muda. Jadi kalau dirata-ratakan dalam 1 tahun itu kita mendapatkan nilainya 12,5. Untuk 3B ke 3C kita butuh angka kredit 50. 12,5 ini dalam 1 tahun berarti kalau mengumpulkan angka kredit 50 artinya 4 tahun baru bisa kita mengajukan kenaikan pangkat untuk ketiga C. Kalau 3D ke 4A itu harus mengumpulkan angka kredit 100 dan per tahun itu kita harus mengumpulkan 25. Kalau kita nggak sampai 25 berarti kita bisa naik sampai 5 tahun, bisa jadi kita baru bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah, kemudian untuk yang ini kita bukan kalau dari 4B ke 4C ke atas ini sudah di provinsi ya. Batas yang kita memang di Madya. Nah, ini contoh formulir konversi angka kredit konvensional ke model integrasi. Jadi nilai teman-teman ini yang saya maksudkan. Jadi misalnya nilai angka kreditnya terkumpul 262, maka nilai dasarnya 200, maka nilai yang akan ditambahkan ke dalam konversi itu adalah 62. Kalau tahun ini kita dapat, misal kita mau mengajukan kenaikan pangkat ke 3C, itu butuh 100 angka kredit. Artinya kita sudah punya 62 nih angka kredit. Kita tinggal mengumpulkan 42 angka kredit. Nah, 42 angka kredit itu untuk golongan 3C itu dia harus mengumpulkan 25 angka kredit. Nah, berarti dia tinggal mengumpulkan 2 tahun lagi atau 2 tahun kurang, dia sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat untuk berikutnya. Nah, sampai di sini untuk angka kredit konversi. Ada pertanyaan atau kita langsung ke penerapan aplikasi? Gimana teman-teman? Halo, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita langsung melihat aplikasi ini sudah jelas belum ya? Yang saya sampaikan masih ini sih. Masih samar-samar ya? Samar ya. Pak Ibu, bagaimana? Sampai sini masih jelas? Bisa lanjut. Atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin gabus. Lanjut Bu, lanjut Bu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya share dulu terkait dengan SKP ini. Ada peraturan Bupati, surat edaran Bupatinya bahwa kita harus segera
Nah, jadi terkait dengan SKP ini paling lambat itu di 31 Desember itu 2023 kita semua sudah harus membuat. Tapi jangan juga di akhir tahun karena ini akan panjang prosesnya. Karena kinerja ini akan dilakukan penilaian persetujuan oleh atasan langsung, baru nanti kita mengisi lagi poin-poin yang terdapat di dalam SKP tersebut. Ini untuk di dalam SKP tersebut, kinerja berbasis web itu kita menggunakan password dan usernya itu menggunakan yang sama dengan MySAPK. Masih ingat teman-temannya ya yang MySAPK-nya ya? Kalau yang masih belum pernah buka MySAPK-nya, nanti boleh dikonsultasikan ke kami, atau yang lupa password atau lupa username-nya bisa nanti konsultasikan ke bagian kepegawaian. Jadi di dalam perjanjian kinerja itu ada di situ wujud komitmen, ada tolok ukur kinerja, ada dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan, ada dasar monitoring evaluasi, dan ada dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Nah, perspektif yang didapat adalah perspektif penerima layanan yang merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan internal atau eksternal. Jadi kemudian ada perspektif proses bisnis yang merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kemudian perspektif penguatan internal yang merefleksikan kemampuan organisasi atau unit kerja untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian perspektif anggaran yang merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018, Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023. Apa kata Presiden mengatakan bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kemudian Permenpan RB mengatakan pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai. Kemudian surat edaran Kepala BKN mengatakan aplikasi kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN. Jadi ini berbeda dengan kinerja yang selama ini kita buat, teman-teman. Kalau kinerja yang selama ini kita buat itu untuk pembayaran TPP, penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kalau yang kinerja yang aplikasi ini adalah memuat terkait dengan SKP. Jadi tidak ada lagi SKP kita yang manual. Sasaran kinerja pegawai itu sudah tertuang semua ke dalam kinerja. Di dalam kita itu. Itu ayah dapat nih. Saldo Nah, dari kantor. cara masuknya gimana? Masuk melalui link kinerja.bkn.go.id. Jadi kinerja nanti setelah Bapak Ibu cari linknya, ketemu kinerja, login menggunakan password dan username di MySAPK. Ini training ya. Di dalam sistem manajemen kinerja itu terdapat sistem perencanaannya, ada sistem pengembangan kinerja pegawai, ada subsistem penilaian kinerja, dan ada subsistem tindak lanjut. Sistem perencanaannya entry cascading register ke dalam cascade. Jadi SKP itu berdasarkan cascading ya. Jadi dari bupati turun ke wakil bupati. Wakil bupati itu membagi pekerjaannya kepada asisten. Sekda nih, Sekda membagi pekerjaannya kepada 3 asistennya. 3 asistennya membagi lagi pekerjaannya kepada kepala dinas. Jadi nanti
dari kepala dinas akan membagi lagi pekerjaannya kepada salah satunya kita, UPT RSUD Sejiram Stason. Maka direktur kita, pimpinan tertinggi di rumah sakit akan mengambil pekerjaan yang dikerjakan oleh kepala dinas yang ada kaitannya dengan pekerjaan di rumah sakit. Nah, nanti dari direktur ini akan membuat 3 bidang 1 bagian. Nanti 3 bidang 1 bagian itu akan mengambil lagi pekerjaan dari direktur yang mereka kerjakan sesuai dengan tupoksi yang mereka pegang saat ini. Nanti dari kepala bidang akan membagi lagi pekerjaannya kepada 2 kasihnya atau 3 kasubagnya. Dari 2 kasihnya, 2 kasih yang mengambil pekerjaan dari kabinnya tadi akan membagi lagi pekerjaan yang ada kepada fungsional yang ada di bawahnya. Nah, jadi teman-teman yang fungsional, tetapi arahan dari BKN Regional 7 kemarin, jadi untuk jabatan fungsional yang menduduki jabatan madya, maka penilai SKP kinerjanya adalah direktur langsung. Kemudian untuk yang mereka jabatan fungsional menduduki jabatan muda, maka yang melakukan penilaian SKP-nya adalah setara dengan kabitnya. Untuk mereka yang menduduki jabatan pertama sampai dengan ke bawah, itu yang menilai kinerjanya adalah kasihnya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dengan ekin kita yang biasa kita isi. Kalau ekin yang biasa kita isi itu semua yang jabatan fungsional itu berada di bawah kasih ya. Tetapi yang untuk penilaian kinerja ini, yang untuk menduduki jabatan madya, maka penilaian kinerjanya langsung dinilai oleh direktur. Sambil berproses, nanti untuk kinerjanya yang berbasis untuk penilaian TPP, kita rubah juga, kita gantikan juga sesuai dengan arahan dari BKN Regional 7, bahwasanya jabatan fungsional itu untuk yang madya itu diambil atau dinilai langsung oleh direktur. Nah, di dalam aplikasi tersebut nanti Bapak Ibu akan menemukan halaman kinerjanya, ada profilnya, SKP-nya, ada tim kerjanya. Jadi di dalam profil itu Bapak Ibu akan menemukan data pribadi Bapak Ibu sekalian. Data pribadi kita nanti dicek kebenarannya, kemudian ada data atasan, kemudian ada list pegawai 1 unit kerja, ada list pegawai bawahan, ada klaim pimpinan unit kerja. Di dalam data pribadi itu nanti Bapak Ibu akan terlihat seperti ini. Jika Bapak Ibu rasa data tersebut sudah benar, maka sinkron ISN. Tapi kalau Bapak Ibu merasa data yang tampil di MyS atau kinerja Bapak Ibu belum sesuai, contoh nih unit kerjanya di mana tidak sesuai, ada yang unit kerjanya di Dinas Kesehatan padahal sebenarnya RSUD Sejiram Stason. Kemudian unit kerja atasannya siapa yang belum sesuai. Nah, nanti bisa dilakukan dengan melakukan edit profil. Nah, kemudian azan ya. Nah, kemudian di edit profil itu Bapak Ibu bisa melakukan edit profil. Nanti bisa dilihat di mana sebetulnya Bapak Ibu berada di bawah bidang yang mana atau berada di bawah kasihnya siapa. Nah, tampilan SKP-nya seperti ini. Ketika kita klik SKP, maka akan muncul seperti ini. Ada periodenya, ada pendekatannya menggunakan pendekatan apa, ada unit kerjanya, ada detail SKP-nya, ada matrik kerana hasil, ada SKP bawahan, ada SKP penilaian. Nah, nanti dia melihatnya itu ditambah SKP. Jadi yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah lakukanlah pengisian SKP terlebih dahulu. Tetapi kalau atasan langsungnya belum mengisi, otomatis Bapak Ibu belum bisa mengisi SKP tersebut. Jadi harus berdasarkan cascading tadi ya. Kalau atasan sudah mengisi, baru kita bisa
mengisi SKP kita. Selagi atasan kita belum mengisi SKP tersebut, maka kita tidak akan bisa mengisi SKP tersebut karena kita tidak akan mendapatkan peran berbagi hasilnya di dalam SKP tersebut. Nah, di dalam tambah SKP ini ada periode awal dan ada periode akhir. Kalau yang kita tidak kemana-mana, maka periode awalnya dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi kalau dia yang mutasi kerja, maka dia akan membuat 2 SKP dengan periode awalnya, misalnya dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 di Dinas Kesehatan, dari bulan 4 sampai dengan Desember itu di RSUD 9 Kasar. Maka akan terdapat 2 SKP penilaian SKP-nya. Kemudian, nah ini tampilan kalau atasan belum membuat. Berarti kalau atasan belum membuat akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bila mana pejabat menilai belum sesuai, maka bisa dilakukan klik di muat ulang, maka kita akan bisa merubah di mana yang akan kita rubah. Nah, kemudian perilaku ini, hasil kerja ini adalah rencana kerja pimpinan yang kita intervensi. Contoh di bidang keperawatan, untuk pastinya adalah melakukan memberikan pelayanan keperawatan. Maka perawat akan mengambil peran dia, hasil kerja dia. Di sini misal perawat terampil, apa-apa yang harus dikerjakan di sini. Dan tidak hanya terpaku ke dalam jabatan dia sebagai perawat terampil, tetapi tugas yang diberikan oleh atasan di luar kemampuan dia atau di luar kualifikasi pendidikan dia bisa dimasukkan ke dalam rencana kerja. Nah, ini untuk perilaku kerja ini nilainya berorientasi pelayanan. Ini sama seperti SKP kita tahun 2022. Hanya beralih status dari yang manual ke online, berbasis online. Nah, tambah RHK, tambah rencana hasil kerja baru kita tambah kalau atasan kita sudah membuat SKP, baru kita bisa membuat yang di bawah, baru kita bisa membuat SKP. Tambah RHK di sini nanti akan muncul pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung kita. Jadi kita tinggal pilih apa yang menjadi pekerjaan pimpinan kita yang bisa kita lakukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Tinggal diambil alih. Atau apa pekerjaan pimpinan yang bisa kita ambil, kita bantu walaupun di luar kualifikasi pendidikan kita. Kemudian klasifikasi RHK-nya apa, jumlah jenis RHK-nya apa, nanti akan muncul di sini pilihan. Nah, kemudian rencana hasil kerjanya seperti apa. Di sini RHK organisasi adalah RHK yang terkait dengan organisasi, unit kerja atau tim kerja. Sehingga jika terjadi pergantian pimpinan atau ketua tim, RHK ini akan diwariskan ke pejabat selanjutnya di tahun yang sama. Jadi ini RHK ini berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan tertinggi untuk rencana hasil kerja atasan. Kemudian kalau RHK individu adalah RHK yang tetap secara individu, tidak dapat diwariskan ke pejabat lain jika terjadi pergantian pimpinan. Apa yang kita kerjakan misalnya teman-teman yang seperti saya bilang tadi di luar kualifikasi pendidikannya bisa teman-teman tambahkan. Hasil kerja utama adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi, sedangkan hasil kerja tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah. Kemudian sasaran kinerja ini setelah selesai kita melakukan membuat atau mengisi SKP, maka ajukan SKP. Ajukan SKP ini akan terlihat oleh atasan langsung. Nah, kemudian atasan langsung lihat kalau dia masih mau diperiksa atau butuh perbaikan, dia akan berbentuk draft. Tapi kalau dia menyetujui, maka hasilnya akan setuju. Maka teman-teman bisa langsung melakukan
eh, apa SKP yang kita buat tadi, teman-teman langsung bisa melaksanakan realisasinya, karena realisasi ini SKP ini yang di awal tadi tidak hanya harus berkumpul, tapi bulan pun dia bisa untuk melakukan evaluasi kinerja. Contoh seperti ini, teman-teman mau mengajukan kenaikan pangkat di periode Februari. Jadi di Januari sampai dengan 1 bulan itu teman-teman bisa melakukan penilaian atau rencana kerja itu realisasinya bisa teman-teman masukkan di situ. Misalnya di awal tahun, tanggal awal teman-teman melakukan rencana kerja nih apa di bulan ini. Karena kalau yang mau mengajukan kenaikan di Februari ya, jadi teman-teman mengajukan SKP-nya di awal tanggal awal bulan, realisasinya di akhir tahun, nanti akan keluar nilainya untuk tambahan nilai pengajuan kenaikan pangkat. Nah, seperti itu. Kalau dulu kita kan harus 1 tahun ya, harus 1 tahun baru bisa kita realisasikan untuk pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, kemudian ini approve status SKP bawahan, atasan akan melihat SKP yang sudah masuk ke akunnya, maka beliau akan mengecek. Kalau memang beliau setuju, maka akan dilakukan persetujuan. Tetapi kalau beliau merasa yang teman-teman kerjakan itu tidak sesuai yang dia lihat, maka akan dikembalikan menjadi draft, akan perbaikan lagi teman-teman. Jadi penilaian ini memang atasan, komunikasi interaksi antara atasan dan bawahan itu memang harus benar-benar terjalin, dan atasan itu harus memang benar-benar tahu kinerja dari bawahan. Jadi untuk melakukan penilaian terhadap bawahan tersebut. Nah, kemudian rencana aksi, pengisian rencana aksi, status setelah disetujui, maka teman-teman boleh mengisi realisasi perencanaan dan penilaian, kemudian mengisi bukti dukung. Nah, teman-teman pun misalnya melakukan kegiatan harus ada bukti dukungnya. Bukti dukung boleh berupa foto. Nanti bisa diupload di dalam aplikasi tersebut. Atau untuk yang peningkatan kompetensi, bukti dukungnya berupa surat tugas, bisa teman-teman upload di dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti SKP periodikal ini yang per tahun, bisa per bulan, periode Januari, nah seperti saya bilang, periode 1 Januari sampai dengan 15 Januari. Mereka membuat karena perpindahan dari tanggal 1 Januari sampai 15 Januari, ASN tersebut ditugaskan di rumah sakit, maka tanggal 16 Januari pindah ke OPD lain. Itu bisa diterbitkan SKP-nya periode 1 Januari sampai dengan 15 Januari. Nanti kita bisa cetak SKP-nya, kemudian rencana hasilnya, ada bukti dukungnya juga, kemudian cetak form penilaian, cetak dokumen evaluasi kinerja. Nanti kita tidak usah repot-repot untuk ini, tinggal cetak, kirim scan-nya aja. Dan ini SKP ini sebetulnya sudah langsung link ke BKPSDMD atau BKN regional. Tanpa kita cetak pun sebetulnya ini sudah terlink ke mereka dan sudah terbaca oleh BKN regional 7 terkait dengan penilaian kinerja. Nah, kemudian untuk penilaian kinerjanya, maka atasan langsung akan memberikan penilaian kepada bawahan. Penilaian bawahan itu apakah sudah sesuai dengan yang mereka lihat, maka penilaian tersebut ada kaitannya dengan angka kredit teman-teman. Kalau di atas ekspektasi, maka sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi, dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, dan umpan balik sebagian seluruhnya menunjukkan respon positif. Baguslah pokoknya kalau di atas ekspektasi. Kalau yang sesuai ekspektasi, sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi, dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi dan umpan balik sebagian menunjukkan respon yang positif.
jangan sampai kita di bawah ekspektasi, karena sebagian besar atau seluruh kinerja utama di bawah ekspektasi dan umpan balik yang diberikan atau hasil kerja pegawai sebagian besar sebenarnya tidak menunjukkan respon positif. Nah, kita jangan sampai berada di kuadran yang ini di bawah ekspektasi. Berarti tahap pertama menetapkan capaian kinerja ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, mereka menetapkan cascade, ya, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Nah, ini kuadrannya. Kalau dia sangat baik, maka akan muncul seperti ini kurvanya. Kalau dia baik, seperti ini. Kalau dia butuh perbaikan, ya seperti ini. Kalau dia kurang, maka seperti itu. Sangat kurang, nah, jangan sampai kita sangat kurang ya. Jadi nih, kalau dia kuadran kinerjanya, kalau hasil kerjanya bagus di atas ekspektasi, perilaku kinerjanya bagus di atas ekspektasi, maka nilainya kalau dia hasil yang diberikan oleh pimpinan hasil kerjanya baik, perilaku kerjanya sangat baik, maka dia di atas ekspektasi. Kalau dia dari atasan pimpinannya menilai hasil kerjanya baik, perilaku kerjanya baik, maka dia sesuai ekspektasi. Tapi kalau pimpinannya menilai butuh perbaikan, perilaku kinerjanya butuh perbaikan, maka di bawah ekspektasi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang dua ini ya, baik, baik, dan baik. Nah, untuk tindak lanjutnya, nanti dari BKSDM itu akan melakukan sistem integrasi informasi kinerja PNS. Memang saat ini seharusnya untuk e-kinerja kita itu sudah ngeling atau sudah satu kesatuan dengan SKP atau e-kinerja yang dikeluarkan oleh BKPSDMD, BKN Regional 7. Tapi untuk saat ini e-kinerja kita untuk TPP, untuk penghasilan tambahan itu masih tersendiri terpisah dari aplikasi untuk SKP. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dilakukan menjadi satu kesatuan sistem biar kita juga tidak bingung kinerja yang ini, kinerja yang itu, banyak kinerjanya, yang mana yang nak diisi, yang ini nak diisi, ujung-ujungnya nanti kita lupa yang kinerja. Nah, kemudian itu SKP kita juga nanti akan berdampak dengan tunjangan, sistem tunjangan, tunjangan kinerja kita, TPP, tunjangan kinerja, kemudian untuk dashboard Kemenpannya, mereka akan menyusun profil kinerja PNS nasional bersumber dari riwayat SKP pada SASN. Jadi SKP kita ini akan terbaca oleh Kemenpan RB, oleh BKN Regional 7. Nah, jadi kalau kita nilainya di butuh perbaikan, ya mereka akan terbaca sistem. Nah, terima kasih untuk ini. Ada pertanyaan untuk ini? Atau langsung kita ke aplikasi, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan atau kita langsung prakteknya? Langsung aja Bapak Ibu ya. Sampai sini, Bapak Ibu ngerti ya? Bu Popi, Oi, nggak usah senyum lah Bu Popi. Aku kan nanya, nggak tahu. Ini tadi itu kan ini tadi itu kan penjelasan untuk tenaga yang fungsional. Cuman ya dengan yang kami yang normal-normal. gimana? Cuman dengan yang reguler. Oh, kali ini maksudnya cuman ada yang untuk kenaikan pangkat. Ya, kenaikan pangkat. Sama kan kita sekarang berdasarkan dengan SKP, penilaian kita tuh berdasarkan SKP. Untuk kita kan kalau untuk yang eselon 4 itu setara dengan fungsional muda. Jadi dia angka kredit yang harus kita kumpulkan, nilai yang harus kita kumpulkan itu kalau sangat baik 4 tahun, kalau kita sebetulnya yang struktural itu tidak sangat berdampak dengan ini karena kita kan otomatis 4 tahun sekali bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kalau yang pelaksana ya jaklak ya. Tapi kalau yang untuk fungsional ini lebih dampaknya memang ke fungsional. Kalau mereka nilai kinerjanya itu sangat baik,
pengajuan kenaikan pangkat mereka bisa 3 tahun atau 3 Lebih kali. cepat berarti ya. Tapi kalau untuk struktural itu Nggak bisa lebih cepat. Kira, siapa tahu nak 2 tahun. boleh 4 tahun 2 tahun. Supaya Bu Popi tidak tegang. Kayak aku tengok-tengok kan tegang. Ada yang Kasih lain? Bu Popi. Bapak Ibu nih tidur. Oh. Soal kawan yang lain nih. Kayak dia tak ada dengar lah. Mana Bu Linda? Mana yang lain? Mami mana? Bapak Ibu sampai di sini paham enggak yang saya sampaikan atau masih abu-abu? Langsung ke aplikasi dulu Mbak, biar ada gambaran. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan aplikasi ini mulailah dari sekarang kita melakukan pengisian terhadap SKP. Jadi jangan sampai nanti lah mepet waktunya kita baru nak bekerja, baru nak mencari tahu macam mana cara penggunaan aplikasinya. Langsung ke aplikasi ya. Oke Bu, langsung ke aplikasi Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Pak Amin ya? Iya Bu, betul Bu. Ganteng Pak Amin nih Bu Popi. Alhamdulillah Awalnya Itu yang lurus, Pak. mantap. Amin nih. Lurus Pak Amina. Itu kesayangan Bu Sri tuh. Amin dong. Aduh lah. Si Pak Amin, Pak Amin lah pulang loh. Lagi dinas sore ya. Nah, Lagi di mana nih Bu? dinas sore. Jadi Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu? Muncul. Jelas Bu, Bu. jelas Bu. Jadi Bapak Ibu mencarinya di web di apa? Link ini kinerja.bkd.go.id nanti akan muncul BKN Bu Popi. ini ya. Oke, sampai di sini. Oke ya. Bagi-bagi ya ke kawan-kawan yang lain Pak Amin ya. Bagi yang tidak datang. Oke Bu, oke Bu. Username MySAPK. Oke. Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Sudah Bapak Ibu? Bu Popi berarti ini langsung kelihatan Bu Popi ya. Nggak terisi yang nih soalnya. Iya, kalau yang lah terisi, Alhamdulillah. Ada bagi sio-sio yang dekat lah Bu Popi mengisi, kemarin ngisi sama-sama. kelihatan. Tapi bagi yang belum, nanti akan ada tampilannya kosong. Kalau yang sudah Alhamdulillah. mengisi, nah setelah kita sign in, nah akan muncul tampilan seperti ini. Mbak, maaf Mbak, nanya. Ya Mi, Passwordnya tadi, passwordnya pakai yang My My SAPK. SAPK nih, My SAPK. Oke. Username nih, J Mbak. ya. Ya. Username-nya itu sama, My SAPK. Oke, lanjut ya. Yuk, izin yuk. Ya, Ini langsung nyoba tadi yuk, tapi situs ini tidak dapat dijangkau katanya yuk. jaringan coba Win, jaringan Win, coba Kali ya. pindah ke jaringan yang lebih tinggi Win. Naik pohon dulu ya. Sinyal. Naik Paket, coba cek paket. Ini lagi Zoom pakai paket Lamin. Mendak ada paket kemana semua. Bisa, Lucu juga. Oh, Mami bisa tidak masuk? Ikan nanti apa? Nggak tahu, ada bisa jajan. Bakso. Mbak ini sama Mbak, yang dia pun juga gitu. Mami bisa tidak masuk nih? Akun username Wait. yang pakai itu. Aku makan bakso tuh dong. Kau masuk ya masuk Win.
Bapak Ibu boleh di HP juga bisa nih. Masuk, bisa masuk nih. Ya ya. Coba Pak Amin. Login sudah bisa masuk? Login? Bisa Bu, pakai My SAPK Bu. Ya. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu yang ini ya. Yang untuk pembagian. Popi, mohon sambil denger Popi ya. Ya, ada apa-apa. Popi, kalau pegawai mengajukan, tadi kan penjelasan Bu Popi kan sekarang kita pengajuan SKP itu harus menggunakan aplikasi. Jika ada pegawai dengan tidak mengajukan SKP menggunakan aplikasi ini, berarti dia tidak bisa mengajukan SKP sama sekali berarti. Maksudnya, ngelewatin inilah. Nah, pokoknya tahun ini harus semua aplikasi berbasis online. Bagi yang lalai atau tidak melakukannya, dan Telat berarti. mereka tidak akan keluar SKP mereka tahun ini. Masa? Iya. Aduh. Jadi, kawan-kawan saling mengingatkan, tolong untuk Masalah anak deket akhir tahun kan? makalah mulai dari sekarang isilah yang bisa diisi, nanti jangan lupa untuk ajukan ke atasan langsungnya, nanti atasan langsungnya bisa menilai. Nah, jadi ini sekedar informasi, nanti juga saya share untuk pembagiannya ini. Jadi untuk direktur ini, yang Dokter Madia ini itu yang menilai adalah direktur. Jadi Bapak Ibu mengisi atasan langsungnya. Jadi Bapak Ibu yang duduk di Madia ini mengambil tugas direktur yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Ya, jelas toh? Jadi yang Madia ini yang melakukan penilaian terhadap SKP-nya adalah direktur langsung di bawah direktur yang Madia. Kemudian kalau ini tidak ada ininya fungsionalnya. Nah, kabitnya, kabit pelayanan, karena yang banyak duduk nih adalah jabatan fungsional di bawah bidang pelayanan ya. Jadi yang menilai jabatan fungsional dari muda sampai dengan yang muda lah. Yang muda itu adalah kabitnya, yang muda. Ya, jadi yang nama-nama ada di sini yang menilai SKP-nya adalah kabitnya. Oke. Nah, kabit. Nah, ini yang untuk mereka yang tubel SKP-nya di bawah Kasubag Kepegawaian dan Umum. Mereka yang tubel ya, tapi tubel yang meninggalkan tugas. Bagi mereka yang tidak meninggalkan tugas sesuai dengan pembagian yang muda muda di kabit, yang pertama ke bawah itu ada di kasihnya. Kemudian mereka yang Mbak ulang Mbak dari awal Mbak. Maaf tadi Iya. ketinggalan. Ya. Jadi yang di Madia nih, yang dokter Madia ataupun jabatan fungsional yang duduk di Madia, yang melakukan penilaian, yang memberikan penilaiannya adalah langsung direktur. Maaf. Yang duduk di muda itu kabitnya yang melakukan penilaian, karena memang jabatan fungsional ini banyak duduknya di bidang pelayanan medik, di non medik ada beberapa sedikit, tapi belum duduk dia masih di jabatan penyelia kalau yang di bawah mama. Nah, jadi yang muda ini yang melakukan penilaiannya adalah kabitnya. Mohon koreksi kawan-kawan kalau ada yang memang mereka yang sudah duduk di muda tapi masih saya buat di pertama. Jadi yang muda itu yang melakukan penilaiannya adalah kabitnya. Oke? Oke. Jadi yang Di share duduk, juga Mbak. iya nanti di share nih. Yang duduk di
jabatan pertama adalah pertama ke bawah nih ya. Pertama ke bawah adalah kasihnya. Nah, berarti mami itu kalau perawatnya lah sudah duduk di madya, duduk di muda, berarti kabitnya yang melakukan penilaian. Kabitnya nih. Ya. Ini berarti, Mbak maaf nanya, ini semua mami inilah ya? Iya, yang mami ini terampil, mahir, penyelia, pertama. Iya lah Mbak. Tapi nanti ini kita inikan lagi nih, karena mereka yang duduk di penyelia ini, walaupun mereka ini, tapi Maaf Bu Popi, punya saya yang mana yang mau dinilai Bu? bentar ya, punya dirimu mana ya? Nih, tetaplah banyak. Nggak sangat. Sabar Dokter Maria, banyak. Yang di Pertanyaannya siapa Jangan yang takut gak kebanyakan. Dokter Maria ngetawain mami, ternyata banyak juga. nih dokter. Sabar, pelan-pelan aja ya. Oke, Oke. Mbak Popi? Sabar, sabar. ya Dede ya? Ya Dek. Mbak, kalau Kalau Mbak Popi siapa yang ditanya? Mbak, kalau Bang Endang tuh Mami, gimana, Mbak? Mama nilai 2 nih kan. Terus mana Dede? Bu Popi, tolong saya nggak ada yang dinilai. Oh iya. Oh Mbak Popi maaf. Aplikasi disalikannya. Mbak Popi maaf, berarti kayak biasa Mbak A. Sebenarnya kayak yang kita manual itulah ya Mbak A. Sama Mak. Tapi Oh. nanti kayaknya ada perubahan yang ini. Cuman di bidang pelayanan nih Mak, banyak jakungnya Mak. Kalau Mama memang 202 kok memang Mbak dia yang Ya. dinilai. Mama tuh Buza nanti ada yang nanti kalau ada yang P3K yang lulus ini ada Buza nanti menilainya satu. Waduh Mbak. Oke Mbak lanjut. Oke, lanjut ya. Mbak, terkait dengan Bang Endang ini gimana, Mbak? Mami nih yo, alhamdulillah nih yo. Mami ini nanti kita bicarakan lagi nih karena yang duduk di perawat penyelia ini kan mereka yang golongan 3D. Golongan 3D itu sudah setara dengan muda memang. Setara Oke. dengan mami. Nanti kita share, nanti di share. Kita lanjut ya. Bang Endang, Mbak gimana, Popi, Iya Mi. kejelasan Kak Gani di mana tuh? Nanti Kak Gani Mio. Oke. Ya. Malah ada dah kita dokumen screen. Kak Gani Bu Popi aja. Screen. Gimana nih? Enggak, lanjut. Lanjut ya. Bu Asmala, maaf tuh ada yang nanya di kolom chat. Oke. Nah, Ada yang Bu malah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu Popi, izin tanya. Ini punya Rizky ya, sudah terinput pejabat penilai kinerjanya direktur. Yang Rizky Andrea ini pejabat penilainya langsung direktur. Iya, Nanti diedit. Nanti kita edit ya, diedit profil. Oh iya. Tapi izin jawab, kalau yang untuk masalah ini nanti ini biasanya dia itu di SPK ya. Nanti biar yang kalau yang masalahnya ada seperti ini, nanti kita akan konfirmasinya ke BKD yuk ya. Jadi yang dia ini pejabat penilai kinerjanya direktur ya. Jadi nanti bisa kita edit profilnya, bisa edit atasannya, rubah atasannya bisa. Karena memang kemarin itu dari BKN Regional 7 itu semua jabatan fungsionalnya di bawah direktur. Tapi saya nego lagi, kasihanlah direkturnya. Masa direktur harus menilai semua jabatan fungsional yang ada di rumah sakit. Akhirnya mereka
ada koordinasi komunikasi dengan bagian Ortala, dipilahlah mereka yang untuk yang Madya saja, direktur yang menilai SKP-nya, dan untuk yang mudanya di kabinnya, untuk jenjang pertama ke bawahnya dinilai oleh kasihnya. Nanti untuk Rizky Andria bisa diubah nanti untuk ubah atasan. Oke ya. Bu Popi izin nambahkan, untuk Rizky tadi coba diedit profil dulu. Kalau nanti di request kembali apakah sudah berubah, dan kalau ternyata memang belum berubah, nah nanti silakan lapor kembali ke TU. Nah nanti kita akan laporkan langsung ke BKD yuk ya, seperti itu yang kemarin dari arahan dari BKN-nya. Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa isi link absen. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sembari sampai berjalan, jangan lupa untuk mengisi link absensinya ya, karena sosialisasi ini dihargai dengan sertifikat sebanyak 3 JPLCN. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi link absennya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampai di sini? Lanjut ya. Ini ya. Nah, sudah masuk ke sini tadi. Ada kendala enggak? Enggak ada ya teman-temannya? Klik yang mana Mbak? SKP ya? Ya. Enggak, profil dulu nih, mau lihat profil. Profilnya sudah sesuai belum? Nah, oke. nah, namanya, gelarnya, jenisnya, NIP-nya, jabatannya, unitnya sudah sesuai belum? Kalau belum sesuai, maka edit profil. Teman-teman maaf, teman-teman yang lainnya juga mencoba mengikuti ya. Jadi kayak seperti Rizky tadi, misalnya ada yang kita ada kendala, langsung ditanyakan saja, bercek atau boleh langsung ya. Terima kasih. Mbak nanya Mbak, Bu Asmalah, kalau kita mau ngedit berarti edit profil, kemudian klik sinkro SIA-SN ini ya? Mana? Udah, edit profil. Yes. Rubah unit kerja yang mau dirubah. Jabatannya. Bisa klik yang mana Mbak? Nih klik. Nih. Nah, kalau saya sudah benar nih. Nih. Sudah edit sinkron. Nah, kalau sudah sinkron. Oh, sinkron. Ya, sinkron CSSM. Oke, lanjut. Dilihat sinkronnya. Sudah sesuai belum? Oke. List pegawai bawahannya nggak ada ya, Mi? Apa Dokter Maria? Jangan berbisik-bisik. Dia udah tidak sabar mau nilai. Dia minta list itu pegawainya. Kalau sudah, kita kembali ke SKP-nya. Sudah teman-teman ya? Oke. Karena memang SKP online ini sebelumnya sudah ada pernah kita sosialisasi kepada kepala ruangannya di ruangan ICCU ini. Mudah-mudahan ada yang sudah mengerjakan. Dan kalau ada kendala silakan langsung sampaikan ke bagian kami tata usaha. Jadi nanti teman-teman bisa dari HP juga bisa ngisinya kok. Nah, untuk tambah periode SKP ini silakan klik tambah periode SKP. Karena saya sudah ada periode SKP. Jadi kalau misalnya nih yang di periode pertama ini kan kita periode 1 Januari sampai dengan Maret kita di Dinkes. Jadi kita buat 2 periode. Jadi ini diklik, ditambah periode, kemudian nanti tambah periode lagi. Kita tambah lagi. Tapi kalau saya kan karena saya isi di sini 1 periode, teman-teman pun rasa-rasanya 1 periode ya. Ada yang pindah ke luar, ada beberapa yang kemarin yang pada saat pelantikan kemarin ada beberapa untuk atasannya. Jadi himbauan kepada atasannya dulu untuk kabit kasihnya silakan melakukan pengisian SKP agar dapat melakukan pengisian SKP. Secepatnya agar bisa dilakukan evaluasi, agar bisa dilakukan penilaian, agar bisa dilakukan bisa mengisi hasil capaian dari
SKP tersebut. Dan sebetulnya SKP ini penilaiannya ini bisa dilakukan, target sasarannya itu bisa dilakukan teman-teman per bulan. Bulan ini awal bulan melakukan perencanaan, di akhir bulan teman-teman sudah bisa ngisi realisasinya. Misalnya di awal bulan melakukan pelayanan keperawatan berapa pasien, di akhir bulan sudah bisa melakukan realisasinya. Kemudian dinilai oleh atasan langsungnya. Yang berat nih gawe mami nih, nah nih yang atasannya nih, nah Dokter Maria, mami. Setelah ini kemudian lihat detil SKP. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, semangat kawan-kawan. Jangan sampai nanti Iya, Dokter akhir Maria. Desember kita buat apa-apalah SKP ini. Kalau bisa di akhir November ini kita sudah clear, sudah semua membuat SKP ini. Iya, Dokter Maria. Tinggal nanti perbaikan-perbaikannya. Yang penting nama kita sudah masuk dulu ke dalam by system. Nama kita sudah tercatat di situ, kita sudah melakukan sasaran kinerja, kita sudah melakukan untuk atasan yang sudah melakukan penilaian. Nah, itu dulu. Kalau masalah isinya nanti jangan takut salah, jangan takut tidak benar. Yang penting kita isi dulu sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau bisa di November ini kita sudah clear, kita sudah mengisi semua. Jadi nanti tinggal kita evaluasi seperti apa nanti isian dari SKP kita. Jangan sampai nanti kita ketika orang Kemenpan RB klik nama kita belum terdata atau belum keluar SKP kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik SKP tadi, maka ini kalau yang baru perdana, dia tidak akan muncul yang ini kan. Terus kita tambahkan RHK. Nah, RHK inilah rencana hasil kerja atasan yang harus kita intervensi. Nih, ini berarti saya mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh kabak saya, Dr. Rudi. Yang mana saya ambil yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya, sesuai dengan tupoksi saya, sesuai dengan jabatan yang saya pegang saat ini, maka saya beradanya di kualitas sumber daya manusia dan administrasi umum rumah sakit. Maka saya akan ngeklik di RHK. Bu Popi, saya mau tanya Bu Popi. Ya Pak. Ya, dengan adanya kinerja seperti ini agak kompleks ya. Bagaimana dengan kinerja yang sehari-hari yang udah kita jalanin ini, yang udah 2 tahun berjalan? Apakah dia prioritas kayaknya seperti yang ini SKP dibanding dengan yang Ekin yang biasa kita sehari-hari kita pakai yang selama ini, gimana itu? Baik Pak, izin Pak ya. Terkait dengan kinerja yang selama ini kita kerjakan, arahan dari BKPSDMD itu tetap kita kerjakan, tapi kita menyesuaikan saja dengan SKP yang kita buat ini. Karena yang kinerja yang kita buat itu adalah tujuannya untuk goalnya itu ke TPP Pak, tunjangan penghasilan tambahan dari pemerintah daerah. Dan nantinya SKP kinerja yang kita buat itu akan ngelink ke kinerja yang dibuat oleh Permenpan RB ini Pak. Saat ini memang kita masih terpisah antara Ekin yang dibuat untuk tunjangan penghasilan, Tukin ya, dengan Ekin yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Kalau di kabupaten lain itu mereka sudah ngelink, sudah nyatu untuk tunjangan penghasilan itu melekat di SKP mereka yang buat ini. Seperti itu Pak. Oke, berarti sinergi ya. Sinergi. Teman-teman berarti untuk saat ini membuat 2 kinerja. Kinerja yang biasa kita kerjakan sama kinerja ini. Kalau yang ini kan kita tidak sama halnya sih seperti yang kinerja yang itu kita tidak selalu membuka ini. Tapi kalau yang SKP ini kita bisa melakukannya setiap hari. Kita bisa melakukan pemantauan setiap hari. Apa yang saya rencanakan? Apakah sudah saya kerjakan yang sudah saya rencanakan? Apa yang saya kerjakan? Apakah sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, apa yang saya kerjakan? Seperti itu mungkin Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu. Nah ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman
nanti berarti yang perawat nih contohnya. Kalau perawat itu nanti dia akan muncul beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh Ibu Sri. Nanti teman-teman boleh ngambil yang dari Bu Sri. Kalau dia sebagai perawat, maka dia akan mengambil tugas utama Bu Sri itu adalah tentang terkait dengan layanan keperawatan. Kalau dia bidan, maka dia akan mengambil uraian tugasnya yang berkaitan dengan tupoksinya. Nah, pilih Tapi itu izin nanya, kita mengisi uraian tugas nih, kayak Mami nih, di mana tadi Mbak? Coba diulang Mbak. ya. Jadi Mami tambah RHK. RHK ini berarti kalau acuan kita di manajemen ini berdasarkan tupoksi ya Mbak ya? Betul. Nah, kalau di teman-teman fungsional ini kan ada yang biasanya menyesuaikan dengan butir kegiatan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada tugas tambahan sebagai kepala instalasi, sebagai karu? Itu Bisa. boleh ditambahkan juga kan uraian tugasnya? Ya, bisa ditambahkan nih. Karena kan saya kan menilai karu juga tentang kinerjanya. Berarti bisa ditambahkan gitu ya, Mbak ya? Bisa nih. Jadi Mami, ketika Mami memberikan instruksi kepada bawahan Mami yang di luar tugas dia sebagai perawat ya. Ya. Tugas tambahan gitu. Ya, mereka bisa memasukkan pekerjaan yang Mami perintahkan tadi ke dalam SKP ini. Nah, maka akan terbaca oleh sistem. Oh, ternyata dia ini yang memang sering diberikan tugas dan dapat terselesaikan. Artinya kan kalau kita memberikan tugas dia selesai, kita positif lah untuk yang ASN tersebut kan. Boleh, maka itu tadi saya bilang kalau SKP ini apapun pekerjaan kita dia bisa lintas program. Jadi ketika Ibu Halimah memerintahkan saya, maka saya bisa memasukkan ke dalam SKP itu apa yang diperintahkan oleh Ibu Halimah ke saya. Nah, begitu juga Pak Arsul boleh memerintahkan saya. Dia boleh lintas. Begitupun juga Bu Halimah boleh meminta bantuan, meminta bantuan kepada bidang lain yang di bawahnya. Kita bisa memasukkan untuk itu. Berarti di luar tupoksi kayak Ya. kita nih boleh ya menambahkan rencana-rencana kerja gitu ya, Mbak ya? Oke. Boleh nih. Jadi Mami nanti di sini pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Arsul Sani itu Mami ambil, nanti Mami ngembangkannya lagi. Mami yang mengembangkan dari pekerjaan Bang Arsul itu Mami membagi lagi ke empat ya. Yang di bawah Mami itu bidan, perawat, Karu-karu, ya, bidan, ya. perawat ya. Berarti kalau karu-karu itu dia tugas organisasi. Mereka kan membantu pengorganisasian rumah sakit, membantu kelancaran rumah sakit. Itu tugas karu itu membantu manajemen kan, membantu manajemen. Bisa dimasukkan dan itu semakin banyak yang kita kerjakan dan itu selesai. Bagus. Tapi kalau semakin sedikit pekerjaan yang kita kerjakan, misalnya kita hanya mengerjakan itu aja, artinya kan kita tidak mempunyai kemampuan atau yang orang bisa menggunakan atau memanfaatkan kemampuan yang kita punya. Nah, seperti itu nih. Disitulah pembedanya di mana yang mereka yang mampu diajak bekerja sama dan mampu diperintahkan dan selesai tugas yang diperintahkan. Itu dia. Jadi yang SKP ini memang hubungan antara atasan dan bawahan itu memang benar-benar terlihat. Terlihat dari mana? Terlihat ketika atasan memerintahkan bawahan dikerjakan selesai. Itu sudah terlihat, sudah tergambarkan. Buktinya seperti apa? Nanti kalau misalnya ada perencanaan kegiatan-kegiatan yang di luar dengan tupoksi dia sebagai perawat atau sebagai bidan, mereka bisa ngambil dokumen, bisa diupload nanti dokumennya ke dalam aplikasi. Oke, Mbak. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi yang teman-teman lakukan sekarang ini adalah yang pertama, isi dulu SKP-nya. Nanti masalah benar salahnya isi dulu. Karena nanti ini bisa direvisi, bisa diedit. Kalau atasan merasa misal Mami melakukan penilaian, misal perawat tuh membuat nih
aku mengerjakan ini, saya melakukan ini, saya mengerjakan itu. Ketika sampai di Mami rasa kayaknya enggak deh. Kayaknya apa yang dikerjakan ini tidak sesuai dengan seperti yang kulihat atau seperti yang ini, atau memang bukti yang dikerjakan itu memang tidak sesuai dengan apa yang mereka isi, kami bisa melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan atau bisa minta klarifikasi seperti apa pekerjaan yang dikerjakan. Oke, Mbak. Oke ya. Nah, kalau sudah ini misalnya ini kan close lah. Nah, kalau yang ini sudah terbuat, jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi saya ambil pekerjaan dari Dr. Rudi itu adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan administrasi umum rumah sakit. Rencana hasil kerjanya ini yang kita buat sendiri, meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai. Kalau saya tambahkan lagi ya, tambah RHK ini meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Ininya saya pilih organisasi, unit kerjanya atau tim kerjanya subbagian, kemudian jenis RHK-nya utama lah, rencana hasil kerja, terlaksananya namanya peningkatan kompetensi pegawai. Misalnya ya. Oke, kita okekan. Nah, akan muncul dari sini. Nanti terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai ini tambah indikator. Kita klik indikator. Tambah indikator, aspeknya yang dinilai itu kualitasnya seperti apa, kualitas dari yang kita buat. Atau hanya apa dia berdasarkan kualitas bisa, kuantitas ada, waktunya ada, pasti ada waktu kan. Indikatornya apa, kemudian biaya yang dikeluarkan apa, targetnya berapa. Jadi nanti akan muncul bisa kualitas 100%, kuantitas, waktunya 60%, 60%, pegawai mendapat pelatihan. Oke. 50% ya. Boleh nanti tambah indikator lagi. Nah, 50%. Jadi semakin banyak SKP yang dibuatnya, semakin akan banyak nanti dia mengerjakan ini. Maka pimpinan akan menilai, oh yang dikerjakannya ini, aspeknya target tahunnya setahun, bisa dalam waktu setahun target tahunnya. Nanti penilaian untuk selanjutnya akan dilakukan oleh atasan langsung. Kalau atasan langsung setuju, maka akan menyetujui, teman-teman langsung bisa melakukan realisasi atau lanjut melaksanakan ini. Tapi kalau atasan belum menyetujui, teman-teman belum bisa untuk melakukan realisasinya. Jadi setelah teman-teman ngisi ini, nanti teman-teman akan ajukan SKP. Nah, setelah mengajukan SKP ini akan muncullah di akunnya atasan langsung. Baru nanti atasan langsung memeriksa SKP teman-teman. Nah, seperti Bu Popi, Bu Popi, Iya. Bu Popi, Kuni kan lagi ngisi Bu Popi yo, yang kita sama-sama ngisi loh. Nah, yang Rio nih, yang di atasan langsung, Dokter Adlo, cuman itu. Pokoknya edit atasan langsungnya. Edit, boleh edit atasan langsungnya edit. Oke. Ya, kalau sudah edit. Makasih Bu Popi. Ya, oke. Nah, itulah masuk itu kita tuh langsung ngisi kawan-kawan tuh biar kita tidak lengah, langsung ngisi kawan-kawan. Langsung ngisi apa yang kira-kira kita sesuai dengan voksi dan apa yang kita kerjakan. Nanti kalau dirasa teman-teman sudah cukup, memang benar apa jangan takut benar salahnya, lakukan dulu, kerjakan dulu.
Tapi ya tadi syaratnya atasan langsungnya harus mengisi dulu SKP ini. Baru nanti teman-teman bisa melakukan pengisian SKP. Nah, setelah ajukan SKP, udah ditinjau. Nanti kita tidak bisa merubah kalau belum dilakukan tinjauan oleh atasan langsung. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Saya masih banyak yang mau ditambahkan, jadi belum saya ajukan. Jadi kalau teman-teman sudah yakin mau mengajukan ini, silakan ajukan. Nah, untuk sampai dengan tahap ini, kita sampai di sini dulu. Kira-kira teman-teman lah ngelom, lah paham lah ya dengan ini ya. Ayo nanya yuk. Boleh. Yang Duin untuk ngedit profil tadi nyoba ngedit, tapi keluar edit profilnya cuma 3 item yuk yang bisa diedit, unit kerja, jabatan, sama ruangan golongan. Ya. Nah, yang untuk atasan tuh juga sama, masih di Dokter Ratno yuk. Nggak bisa tuh, nggak ada pilihan untuk ngedit atasannya yuk. Ya. Oke Win, nanti teman-teman yang bermasalah silakan teman-teman ajukan ke TU untuk kita sampaikan ke admin dari BKD, BKPSDMD-nya. Oke, makasih. Teman-teman kalau kita belum ngisi, jadi kita tidak tahu kendala apa kan, karena ini merupakan sistem. Jadi kalau teman-teman lah mulai ngisi dari sekarang, kendalanya silakan sampaikan. Nanti kita akan sampaikan ke BKPSDMD untuk mencari solusinya. Berarti memang sama nih Bu, semua ya punya kami juga masih Oh, ya? dokter semua nih masih. Ya, semua. Oke, nanti akan kita sampaikan berarti semua. Karena memang kemarin arahan dari BKM itu, semua jabatan fungsional itu berada di bawah Dokter Ratno. Nanti untuk yang atasan, tapi kalau sekarang abaikan dulu yang untuk atasan langsungnya, silakan teman-teman mulai mengisi dulu. Pak Amin sudah bisa ngisi? Sudah Bu, sudah bisa ngisi nih Bu. Sudah, ya? Sudah bisa ngisi Sudah untuk bisa. SKP-nya. Oke. Itu atasannya Pak Amin ngambil, berarti Pak Amin ngambil ini ya, punya Dokter Ratno ya? Tapi Masih ke Dokter Warno ini Bu. Di situ kan cuma pilihannya ada kualitatif sama kuantitatif. Cuman itu aja pilihannya tadi diklik. iya. Jadi semuanya itu masih Dokter Ratno ya? Masih Bu, semua nih Bu. Ini di chatting kita, di obrolan kita nih masih Dokter Warno semua nih Bu. Izin kopi sepertinya yang JFT ini semuanya atasannya direktur langsung. Dan teman-teman untuk mencoba-coba tidak ada salahnya kita coba aja buat dulu. Berarti itu kerjanya Dokter Ratno ya Bu Kopi ya. Nah, nanti nggak apa-apa dibuat aja dulu. Nanti kalau nanti gini untuk semua yang belum sesuai atasannya kita nanti sampaikan kepada TU, nanti dari kita akan menyampaikan ke adminnya SPK-nya BKD. Nah, dan nanti jika sudah benar atasan kita, baru Bapak Ibu boleh perbaiki berarti Bapak Ibu merubah yang tadi, karena kan atasan rencana kerja Dokter Ratno dan rencananya kerja atasan Bapak Ibu itu akan berbeda. Jadi ini sebagai uji coba saja, nggak apa-apa. Sementara pakai Dokter Ratno dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke Bu, izin bertanya lagi Bu. Ini untuk pilihannya kualitatif atau kuantitatif Bu? Boleh salah satu ya. Itu dia berdasarkan dengan apa? Kalau kuantitatif dia narasi gitu ya. Ya, tapi target agak badannya Bu, nggak jelas Bu. Ya. Cuma izin, tapi kemarin kita kami waktu di DPKM, tapi memang lebih boleh kualitatif atau kuantitatif. Lebih Bu Asmala. kualitatif. Ya. Maaf, potong. Mbak Popi, pada saat Bu Asmala ngomong, Mbak Popi mute, jadi nggak itu. Oh iya, maaf nih. Nah, baik Bapak Ibu, pertanyaan pilihan tadi terkait yang kualitatif atau kuantitatif
boleh pilih dua-dua, pilih salah satunya. Tapi kita lebih menyarankan di yang kualitatifnya karena itu ada rinciannya seperti yang Ibu Popi sampaikan tadi, ada biaya, ada waktunya, jadi itu lebih banyak untuk narasinya. Jadi kami sarankan untuk memilih kualitatif. Lanjut Bu Popi. Nah, untuk yang atasan langsung ini nanti mungkin kami coba nego dulu dengan BKD apa boleh pendelegasiannya seperti apa. Karena memang untuk Jakpung ini arahannya tuh memang dibawa langsung direktur. Tapi nggak masalah, teman-teman silakan coba isi dulu karena nantinya kan memang eh, rencana kerja atasan yang diintervensi itu adalah kalau untuk yang sesuai dengan pembagian tadi, untuk yang pertama ke bawah itu mengambil hasil kerja dari ibu kasihnya ya. Yang untuk muda itu kabitnya dan untuk yang Madia itu direktur. Gak apa-apa diisi dulu Pak Amin. Bayu ya Bayu. Silakan Bay. Halo. Iya Bay. Izin yuk. Silakan Bayu. Butir kegiatannya, butir kegiatannya. Kan kalau kita yang fungsionalnya ada butir kegiatan yang berdasarkan juknis dupak Maaf sebelumnya Pak itu. Bayu, agak kurang. Halo. Suaranya tidak begitu kedengaran. Ulangi lagi. Kalau untuk butir kegiatannya masih acuannya dari juknis dupak fungsional masing-masing atau boleh dari luar itu? Oke, baik. Kalau untuk uraian pekerjaannya, boleh dari dupaknya diambil dan pekerjaan di luar dupak itu bisa dikerjakan. Atasan memerintahkan apa yang diperintahkan atasan selagi itu tidak keluar dari aturan dan itu berkaitan dengan kinerja dan organisasi dan boleh dimasukkan ke dalam RHK-nya. Mana baik? Mana baik? Banyak yuk. Cukup jelas baik? Jelas. Jelas yuk, makasih yuk. Oke. Iya, jadi untuk mimiknya username seperti ini. Ada pertanyaan dari Dokter Dewi ya. Untuk username-nya menggunakan NIM itu tapi tergantung dari Dokter Dewi. Gimana? Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan sambil berjalan? Sambil berjalan, sambil Bapak Ibu mengerti, sambil saya besok insya Allah saya akan memberikan jawaban terkait atasan langsung yang masih di bawah direktur. Tuh kalau bagi yang kawan, maaf Bu, izin Bu. Iya, Pak. Bagi kawan-kawan yang masih belum bisa masuk, coba ke My SAPK. Nanti kalau belum bisa masuk, buat lupa password, nanti diubah dari Google aja langsung. Ya, betul, betul Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Bu, itu masih ada yang belum bisa masuk kayaknya Bu. Lupa password ya? Klik lupa password, nanti langsung ada seperti OTP itu masuk ke Google, ke email kita, nanti dimasukin aja langsung ke dari My SAPK-nya.
Gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oh ini Mbak Popi, izin lagi ada pertanyaan, ada chat masuk dari Sumiati. Nah, itu gimana cara pengisiannya SKP-nya untuk yang mereka? Oke, untuk Ma'rus ya, nama kuliahnya berada di bawah direktur langsung Ma'rus ya. Jadi Ma'rus boleh mengambil kerja yang dikerjakan oleh direktur. Contohnya, ya, apa yang ada di direktur itu ada 5 atau 6 sudah uraian tugas yang dikerjakan beliau. Ma'rus boleh ambil yang sesuai dengan pekerjaan yang Ma'rus ambil sekarang dari yang dokter Anam. Berarti kalau untuk untuk Ma'rus ya sudah clear ya, karena dia sudah bisa langsung isi karena atasan langsungnya adalah direktur. Silakan Ma'rus langsung isilah apa yang dikerjakan oleh direktur itu, ambil nanti Ma'rus jabarkan sendiri apa pekerjaan yang mendukung pekerjaan dari direktur itu. Ada tidak Ma'rus di sini ya? Ma'rus? Terus Iya, Mbak, Ada. yang untuk yang TPP itu kan yang approve-nya Bu kasih. Itu nanti berbeda ya, Mbak? Yang Ekin ya? Yang Ekin yang sekarang ini kan masih Bu kasih. Sementara kalau yang SKP ini langsung ke direktur ya? Ya, makanya tadi saya bilang nanti lambat launnya nanti kita akan menyamakan atau lambat launnya nanti Ekin yang kita kerjakan yang berbasis untuk TPP itu akan di-linkkan, akan disatukan dengan SKP kita yang berbasis online sekarang. Tapi untuk saat ini karena ini masih pengenalan, kayaknya kita masih menggunakan Ekin kita yang lama. Tidak masalah. Ekin yang lama kita itu kan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan nilai tambahan TPP. Kalau kita lihat itu tidak ada, maksudnya itu tidak ada keluarannya berupa seperti yang SKP ini kan. Linknya kemana itu hanya sebatas kabupaten yang e-kinerja kita lakukan itu. Jadi tidak masalah. Yang e-kinerja itu silakan lanjutkan seperti biasa. Yang ini buatlah atasannya sebagai langsung di bawah direktur. Jadi Ma'rus mengambil RHK itu uraian rencana hasil kerja dari direktur. Nanti Ma'rus bisa menjabarkan, bisa meluaskan pekerjaan yang dikerjakan oleh direktur. Seperti itu, Ma'rus. Oke, Mbak. Makasih ya. Ya. Yang lain? Silakan Bapak Ibu yang lain. Mau tanya, Bu. Silakan Nurul Lamia. Ya, ini apa yuk untuk ngisi yang RH-nya itu kita isinya tuh sesuai yang kinerja kita yang kemarin itu dah. Nah, kalau sesuai tidak apa-apa yang kinerja kita kemarin tuh diisikan juga ke SKP. Yang kinerja kita itu kalau yang SKP ini kan nilai kinerja kita sebagai Nurul, sebagai labor ya. TTK Bu, TTK Bu. Farmasi. Farmasi. Silakan tampilkan di sini, silakan buat di sini. Keluar itu. Kalau diperintahkan oleh atasan langsung, misalnya yang di luar pekerjaan atau di luar kualifikasi Nurul sebagai itu dimasukkan juga ke SKP. Boleh dimasukkan ke SKP. Jadi apa yang kita kerjakan di Ekin itu silakan juga ditambah dituliskan di sini, dibuat di sini. Tapi kalau yang ini kan kita ada kualifikasinya, ada kualitasnya, ada kuantitasnya, ada waktu, ada biaya, ada target, ada capaian hasil. Kalau yang kinerja kita itu kemarin kan kita hanya mengisi apa yang kita kerjakan, terus berapa hasil dari apa yang kita kerjakan tuh tanpa ada feedback, tanpa ada hasil yang telah kita kerjakan kan. Yang penting kita memenuhi aja udah, kita dapat TPP-nya full. Yang penting kita mengerjakan udah lebih dari 15 item yang kita kerjakan. Nah, kalau SKP ini silakan masukkan sebanyak mungkin pekerjaan yang memang Bapak Ibu kerjakan. Kerjaan yang memang itulah kaitannya lagi dengan
anjap ABK yang kita kerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu, apakah betul? Misalnya kita melakukan pengkajian terhadap pasien A, berapa banyak? Apakah memang betul dalam 1 tahun atau 1 bulan itu kita mengerjakan pasien sebanyak itu? Cukup tidak waktunya? Benar tidak waktunya? Nah, seperti itu. Tetap teman-teman pertimbangkan. Jangan asal memasukkan, maksudnya yang kira-kira memang waktunya ada ini. Jadi perkiraan waktu kita bisa menyelesaikannya dan sesuai itu kita masukkan ke dalam pemenuhan SKP ini. Seperti itu Rul. Jadi tidak masalah. Kinerja yang Nurul buat di kinerja yang selama ini kita buat, Nurul masukkan lagi ke dalam kinerja yang ini. Tapi di sini kan kita lihat ada kualitasnya, ada targetnya, ada capaiannya, nah seperti itu. Ya, jelas Nurul? Nurul? Bagaimana Bu Nurul? Sudah dimengerti? Halo Bu Nurul, gimana? Mana Nurul? Yuk, Sudah cukup. yuk. Ya, silakan Iya. Nurul. Ini yuk, ini kan Nurul coba masukin nih di tambahan RHK. Ini kan misalnya Nurul masukin menyiapkan obat nih. Nggak ada muncul di sini yuk. Dipilih Nurul nih di bawahnya Dokter Maria. Iya, tapi kan ini kan atasan langsungnya nggak bisa diedit. Di sini atasan langsungnya masih Dokter Retno. Masih Dokter Retno ya? Nggak bisa diedit atasan langsungnya. Ya, yang atasan langsung nanti kita sampaikan ke BKPSDMD. Nah, untuk itu Nurul tuh ngambilnya yang pekerjaannya yang sudah ada dipilihnya. Kalau udah ada di sini yuk, cuman. Itulah, makanya cascading tadi Rul. Sebetulnya nanti tugas direktur itu adalah nanti pekerjaan yang dari direktur itu dibagikan ke kabinnya. Dari kabin itu mengambil tugas yang dikerjakan oleh direktur. Nanti tugas yang diambil oleh kabin ini akan dia bagi kedua kasihnya. Nah, kayak Nurul nih kabinnya Bang Arsul. Nanti Bang Arsul akan melakukan pekerjaan yang akan dibagikan kepada kedua kasihnya. Nah, di kedua kasihnya ini Nurul berada di bawah Dokter Maria. Maka Dokter Maria akan mengambil pekerjaan yang dikerjakan oleh Bang Arsul sesuai dengan tupoksi dia sebagai kasih pelayanan medik. Nah, dari yang Dokter Maria ini baru Nurul nanti akan dapat apa yang menjadi pekerjaan Nurul di situ. Tapi tentunya Dokter Maria kan akan melakukan pelayanan kefarmasian. Nurul ambil yang itu nanti. Itu artinya cascading itu teman-teman. Jadi makanya itu nanti kalau atasannya belum ngisi, teman-teman tidak bisa, akan kosong RHK itu. Betul tidak Nurul? Kosong kan? Ya, isinya itu ini apa kegiatan direktur semua, Bu. Ya, karena itu tadi. Kalau kuantitatifnya menggunakan target berbasis angka dan kualitatif tidak menggunakan target berbasis. Ya, berarti teman-teman boleh kalau mau uji coba silahkan dulu coba-coba, tapi nanti bisa dihapus kok itunya. Nanti bisa dihapus. Bisa dihapus ya. Coba-coba dulu, coba-coba nanti bisa dihapus. Yang akan dibuat silakan kalau mau ngisi aja dulu, biar melancarkan kita terhadap dengan aplikasi ini, biar kita tidak ada ini kaku dengan aplikasi ini, silakan coba-coba dulu. Nanti sambil ada perbaikan yang dilakukan oleh seperti itu teman-teman ya. Oke, Rul. Ya, oke Bu. Ngerti. Ya. Ada yang Ya, lain? makasih Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup teman-teman ya, cukup jelas ya sambil berjalannya waktu, sambil kita berproses, sambil silakan mengisi dulu, silakan kotak-katik dulu ini aplikasinya, tidak masalah, nanti bisa ada menu menghapusnya, silakan dicoba-coba dulu, tidak apa-apa, isi aja apa yang menjadi pekerjaan direktur, silakan ambil, silakan lakukan isi sampai kotak-katik. Nah, nanti sambil kita lakukan koordinasi dengan BKD lagi terkait dengan yang atasan langsungnya. Nah, berarti kalau yang dia Madia itu sudah bisa melakukan pengisian SKP. Untuk yang
ada berapa tadi yang di Mania, boleh langsung mengisi SKP karena memang atasan langsungnya adalah direktur. Untuk Ma'rus juga silakan boleh langsung mengisi karena atasan langsungnya langsung direktur. Nah, untuk yang lain juga kalau atasan langsungnya sudah ngisi, boleh silakan langsung mengisi ya. Untuk yang eselon. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas Bu, cukup jelas Bu. Berarti memang harus kita nunggu dulu Bu ya. Ini sudah diisi tapi masih tidak bisa masuk Bu. Ya, bisa jadi jaringannya, bisa jadi yang bermasalah itu bisa jadi jaringan atau sistemnya, namanya sistem ya Pak. Betul Bu, ini keluar terus juga nih dari jaringan Bu. Bu, mau nanya Bu. Ya Allah, sinyal. Ya Rul, silakan Rul. Bu, mau nanya yang rencana hasil kerja nih ngisinya gimana Bu? Nah, itu tadi rencana hasil kerja. Misalnya Nurul tuh, bentar nih ya. Udah, ada penalti. Rencana hasil kerja ini kan misalnya nih Nurul ngambil punya Dokter Maria nih, pelayanan kefarmasian ya. Rencana Iya. hasil kerja ini pelayanan terlaksananya pelayanan kefarmasian atau terlaksananya pelayanan resep pasien. Itu rencana hasil kerjanya Maria ini. Nurul di sini kan di sini Nurul ngambil punya Dokter Maria, misalnya Dokter Maria itu membuat pekerjaannya itu pelayanan terlaksananya pelayanan kefarmasian gitu ya. Berarti kalau pasien itu semua yang bertugas di farmasi itu akan mengembangkan pekerjaan dia di bidang kefarmasian. Nanti di sini Nurul akan apa saja misalnya yang dikerjakan oleh Nurul di sini. Oh, misalnya administrasi, misalnya menyiapkan sediaan intravena gitu Bu ya. Terlaksananya kegiatan apa tuh persediaan intravena gitu ya. Menyiapkan sediaan intravena gitu. Makanya tadi dari satu kegiatan yang diambil dari Dokter Maria, Nurul mengembangkannya di sini, mengembangkan kegiatan apa-apa yang ada di sini, apa yang ada di kefarmasian itu sesuai dengan pekerjaan Nurul gitu. Jelas Nurul, paham? Paham. Terus yang lain ada yang lain? Aduh. Kalau memang dirasa cukup, gimana Bapak Ibu? Dilanjut aja dulu Bu, dilanjut dulu. Lanjut. Bapak Ibu, kalau memang terkait dengan kinerja ini sudah cukup dirasa untuk pemahamannya, saya rasa dan kami rasa untuk pertemuan Zoom kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini sambil berjalannya proses pengisian Bapak Ibu terkait dengan pengisian aplikasi berbasis online ini. Ya, jadi teman-teman sambil berproses pengisian aplikasi, sambil teman-teman kalau yang ada kendala silakan sampaikan ke bagian tata usaha. Jadi nanti kita akan
lakukan koordinasi komunikasi lagi dengan bagian BKPSDMD. Nah, jadi sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pengajuan kenaikan pangkat periode tahun 2024 dan selanjutnya itu menjadi 6 kali pengajuan kenaikan pangkat. Jadi di bulan bulan Februari, di bulan April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Jadi, nah kaitannya dengan SKP ini adalah teman-teman ketika mau mengajukan kenaikan pangkat di bulan April, maka SKP-nya harus ada realisasi sampai dengan bulan April tersebut, atau ada realisasi sampai dengan bulan 3 batas akhir dari pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kita bisa baru mengajukan kenaikan pangkat. Kalau mau mengajukan kenaikan pangkatnya di bulan Februari, maka SKP-nya harus ada realisasinya di bulan Januari akhir. Sudah ada realisasinya. Maka itu saran kami. Nah, baik Buya, terima kasih. Sampai saat ini cukup jelas. Jadi nanti teman-teman silakan coba. Dan saya sarankan untuk memulai dari sekarang silakan otak-atik, cobalah aplikasi itu. Tidak masalah, nanti dia akan kalau ngisinya memang tidak sesuai nanti setelah kalian isi, nanti bisa di-delete kok, bisa dihapus kok. Dan atau karena teman-teman yang gabung ini mereka sudah masuknya di bawah direktur, artinya teman-teman sudah bisa mulai mengisi nih. Sudah bisa mulai mengisi dengan catatan nanti kalau setelah ada perubahan nanti mungkin akan beralih lagi, tetapi beralihnya ke kasihnya masing-masing. Dan saya rasa pekerjaan yang teman-teman kerjakan itu mengambil dari rencana hasil kerja direktur itu nggak akan berjauh-jauhan. Intinya nanti sesuai dengan dukungan kita terhadap kerja organisasi rumah sakit. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf kalau selama kami menyampaikan ada salah kata ucapan dan membuat teman-teman jadi waktunya ya. Waktu teman-teman jadi tersita untuk mengikuti sosialisasi ini. Nanti insya Allah akan kita terbitkan SKP-nya sesuai dengan yang mengisi link absen. SKP-nya lumayan 3 JPL. Dan saya titip pesan kepada teman-teman kepala ruangan untuk setiap bulan melakukan perekapan terhadap kawan-kawan yang di ruangan yang sudah melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti acara seperti ini, salah satunya dengan mengikuti kegiatan Zoom seperti ini kan teman-teman kan biasanya ada dari organisasi profesi yang melakukan kegiatan Zoom, silakan teman-teman ikuti. Nanti buktinya link Zoom-nya sama apa notulennya bisa sampaikan ke kami, kita akan hitung JPL-nya karena untuk ASN dituntut untuk dalam 1 tahun itu mengumpulkan 20 JPL dalam 1 tahun. Nanti itu akan ada kaitan kinerjanya dengan SKP kita di pengembangan, karena itu udah masuk ke pengembangan. Jadi untuk meningkatkan mutu pelayanan tentunya kita harus upgrade ilmu, harus update keilmuan kita dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh baik lembaga resmi atau lembaga organisasi. Nah, mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.